Jadi kita juga sonde bisa sepenuhnya menyalahkan masyarakat yang buang sampah sembarangan. Kita sebagai pemerintah juga harus menyediakan fasilitas yang ada. Nah itu sedang disusun, bukan sedang disusun, tetapi sudah berjalan. Tinggal nanti armadanya kita tempatkan di lokasi-lokasi yang memang sesuai dengan kebutuhannya masyarakat. Hal yang ketong pertaruhkan. Kayak misalnya kemarin beta meninggalkan beta pekerjaan di Jakarta untuk maju sebagai wakil wali kota Kupang. Sorry, dan itu meninggalkan tuh putus? Putus, ya, harus lepas kontrak. Dan seandainya kalah berarti? Sudah, selesai. Selesai? Ya. Bisa bertarung, kalau mau dibilang bisa bertarung di dalam tanda kutip pilkada. Ya. Nah ini juga satu hal yang baru, ibu muda dan mau untuk mengambil risiko ini, silakan. Ya, terima kasih Kak Ferry. Bukan Ferry, Ferry itu kapal ibu. Oh, Ever. Kak Ever, ya. Oh ya, sorry. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ever Lese di Pojok Tunas Gloria Podcast. Kameramen tepuk tangan. Ya, dan puji Tuhan hari ini hari yang luar biasa. Saya bisa bertemu dengan orang yang kalau mau dibilang paling cantik di Kota Kupang. Paling cantik ya kameramen? Yes. Paling cantik di Kota Kupang. Sampai beta, sorry ya. Beta sampai gugup gue pun dada ini. Baju sebakar ingat kok. Ini ada suara yang sedikit mengganggu ya, tapi setidaknya ini membuat beta bangga. Gugup karena bangga sih. Bangga karena gugup atau gugup karena bangga. Nah, jadi sebelum ketong mulai, ketong di Tunas Gloria sedang membuka pendaftaran murid baru. Jadi bagi bapak mama semuanya yang ingin anaknya yang melanjutkan pendidikan atau memulai pendidikan di TK, SD, SMP, dan SMA, silakan bergabung bersama Tunas Gloria. Kami sekarang berada di gelombang keberapa? Gelombang kedua dengan pemotongan 25% untuk biaya pembangunan. Nah, Bapak Ibu semuanya, semua warga Kota Kupang, hari ini sekali lagi yang tadi beta bilang, beta sangat bangga, sangat gugup, sangat senang juga bisa berkesempatan hadir di kantor wali kota. Kalau sebelumnya dengan Pak Linus, hari ini dengan seseorang yang terlalu cantik. Ini dia wakil wali kota Kupang, tepuk tangan. Halo. Oke deh. Sorry ya, ini mau panggil ibu atau biasanya yang beta dengar di media sosial tuh biasa dipanggil kakak. Kok kakak Serena? Kakak Sa. Karena memang masih muda juga. Oh masih muda. Iya. Menolak tua. Sang boleh, karena itu karya Tuhan. Kita harus sampai usia yang ini ya. Siap. Oke. Nah ibu atau kakak ya? Oke kakak. Son enak panggil kakak. Tadi kakak wakil wali kota. Oh ibu ya? Oh tetap ibu. Oh tetap ibu ya? Baik so. Tapi son enak kakak Sa. Oke, jadi begini kakak, beta biasanya membuka kegiatan podcast ini atau pembicaraan dengan tinju, tapi kalau tinju itu biasanya laki-laki. Itu kalau ibu salaman, Saka. Oh, Oke. Perempuan salaman. Iya, tentang gemetar ya. Oke, salaman dengan wakil wali kota Kupang. Ibu beta sangat senang ya berada bersama dengan ibu di kantor wali kota. Nah, yang beta herannya ibu, kok ibu bisa bertarung, kalau mau dibilang bisa bertarung di dalam tanda kutip pilkada. Ya. Nah ini juga satu hal yang baru, ibu muda dan mau untuk mengambil risiko ini, silakan. Ya, terima kasih Kak Ferry. Bukan Ferry, Ferry itu kapal ibu. Oh, Kak Ever. Kak Ever, ya. Oh ya, sorry. Jadi Kak Ever, pertanyaannya bagus sekali. Memang beta harus akui bahwa ada peran dari keluarga, sehingga beta bisa terjun di dunia politik. Ya, tetapi di balik dari itu semua, memang dari kecil itu beta sudah diajarkan untuk bertemu dengan masyarakat, terus juga ikut mendengar aspirasinya mereka, dan itu semua ada satu peristiwa yang mengetuk beta menghati. Jadi kebetulan juga bapaknya beta, Bapak Fari Francis, waktu itu menjabat sebagai anggota DPR RI. Dan waktu itu beliau memperjuangkan rumah untuk masyarakat di satu desa di Pulau Timor. Nah, jadi waktu itu juga masyarakat tersebut, orang tersebut datang kembali PB Pengrumah, datang kembali di rumah dan bawa seekor ayam. Nah, itu sebagai ungkapan terima kasih karena Bapak Faris sudah memperjuangkan rumah untuk mereka. Nah, dari situ beta lihat, memang bagi Kotong itu seekor ayam itu bukan sebuah hal yang besar. Tapi bisa saja bagi satu keluarga itu merupakan sebuah penghormatan untuk apa yang Kotong sudah perjuangkan melalui pemerintah itu sendiri. Jadi mulai dari situ, itu peristiwa waktu beta, kalau sonde salah itu SMP. Dan di situ beta tertarik untuk belajar lagi untuk dunia politik, dan beta masuk ke Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, S1-nya, dan juga S2 beta lanjutkan studi di ilmu pembangunan. Nah, terus juga
sebelum masuk ke dunia politik ini memang perjalanannya sangat panjang ya, apalagi masih mulai masuk ke pilkada ini. Jadi yang pertama itu setelah lulus S1 beta sempat kerja dulu nih di perusahaan swasta di Jakarta di bidang investasi. Lalu beta lanjut S2, pulang S2 beta mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR RI juga. Iya, beta ada lihat Ibu Pembalio tuh di kabupaten. selama itu. Dan itu akhirnya secabut kok belum. Kayaknya secabut ya. Jadi pulang. Sorry Ibu, itu gagal? Gagal. Oh ya. Ya, jadi waktu pulang dari kuliah S2, beta mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI. Belum berhasil, ya Tuhan belum kasih kesempatan. Lalu beta menjadi asisten staf khusus presiden. Ya, jadi asisten staf khusus presiden di bidang inovasi, pendidikan dan daerah terluar. Nah, itu zamannya Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi. Lalu dipanggil oleh partai untuk terus melanjutkan perjuangan di tingkat eksekutif dan menjadi wakil wali kota Kupang mendampingi Bapak Wali Kota Bapak Dr. Christian Widodo. Ya. Mantap, tepuk tangan. Jadi perjalanan panjang, Kak. Perjalanan panjang. Kalau mau cerita panjang maka ini podcast kurang cukup ya dia durasi. Oke, Ibu soalnya takut kalah kok. Kakak soalnya takut kalah kok. Ya, kalau perasaan takut untuk kalah itu pastinya kan ada, apalagi kan kotong harus ada hal yang kotong pertaruhkan. Kayak misalnya kemarin beta meninggalkan beta pekerjaan di Jakarta untuk maju sebagai wakil wali kota Kupang. Ya. Dan itu meninggalkan tuh putus. Ya, harus lepas kontrak. Dan seandainya kalah berarti sudah selesai. Ya. Tetapi kan pasti di balik perjuangan itu ada pengorbanan yang harus kotong bayar. Kalau kotong mau mendapatkan sesuatu ya ada resikonya yang kotong harus bayar juga. Tepuk tangan lagi. Mantap. Wih, ternyata Ibu ini staf khusus asisten. Itu pengalamannya bagaimana di sana tuh? Ya, jadi kotong mengidentifikasi. Itu kerjanya apa? Iya, kan kebetulan di bidang inovasi, pendidikan dan daerah terluar. Jadi waktu itu membantu Pak Billy Mambrasar di bidang pendidikan. Jadi kebetulan beta dapat di area Nusa Tenggara Timur. Jadi kotong identifikasi sekolah-sekolah yang memang perlu bantuan dan juga beasiswa. Ya, kotong identifikasi itu dengan bekerja sama dengan DPR RI. Jadi kotong menyalurkan beasiswa juga. Lalu di bidang inovasi, karena sekarang ini kan sudah marak dengan teknologi. Jadi kotong membentuk pelatihan-pelatihan juga untuk anak-anak muda yang ada di Nusa Tenggara Timur. Mantap. Nah Ibu, waktu Ibu maju bertarung tuh, itu akhirnya ditetapkan oleh, kalau beta mau bilang oleh Tuhan ya. Oleh Tuhan bersama-sama dengan Bapak Wali Kota sekarang, Pak Christian, dan maju. Dan kalau mau dibilang dari 5 ya? 5 calon itu, yang paling muda adalah nomor 5 juga. Nomor 5 juga. Nomor 5. Bagaimana pandangan Ibu? Ya, pastinya kemarin itu kompetisi yang menurut saya kompetisi yang penuh dengan pembelajaran. Siap. Apalagi kan kita bertarung bersama dengan penjabat-penjabat sebelumnya, penguasa sebelumnya. Ya, tetapi itu juga menjadi pelajaran berharga supaya bagaimana kita sebagai anak muda ini menunjukkan bagaimana cara berpolitik dengan santun, bagaimana cara berpolitik dengan baik tanpa menyerang atau black campaign. Kita punya lawan. Tidak ada yang negatif ya? Tidak negatif. Mantap Ibu. Oke Bu, Ibu sudah masuk di dunia politik ya, di Kota Kupang menjadi wakil wali kota. Yang dimana Ibu adalah satu-satunya atau orang pertama ya perempuan yang menjadi wakil wali kota. Bagaimana menurut Ibu? Apakah itu tantangan tersendiri atau bagaimana tuh Ibu? Iya, pasti di setiap jabatan itu ada tantangan, ada juga hal yang bisa kita syukuri. Misalnya sekarang ini saya dipercaya sebagai wakil wali kota perempuan pertama di Kota Kupang. Sehingga nantinya apa yang menjadi keluh kesah dari para perempuan, masyarakat di Kota Kupang itu ada perhatian secara khusus. Nah, tantangannya sendiri sejauh ini saya belum terlalu merasakan ya adanya
perbedaan gender yang ada di Kota Kupang, apalagi di instansi pemerintahan ini. Karena semuanya itu bekerja dengan sangat baik. Untuk koordinasi sekarang ini masih baik sekali. Tidak bermasalah, maksudnya yang Ibu pimpin ini orang yang lebih tua dari Ibu? Memang beberapa apalagi kebanyakan kayak OPD-OPD yang ada di Kota Kupang ini sudah seusia dengan orang tua saya, ya. Bapak Fahri dan juga Mama Yoka. Tetapi itu juga bukan menjadi penghalang ya, karena menurut saya sejauh ini setiap perangkat yang ada di daerah itu selalu membangun komunikasinya dengan baik. Dan kita sebagai pemimpin, apalagi masih muda ini juga harus mengakomodir bagaimana supaya bisa menyesuaikan dengan ritmenya orang tua juga. Betul. Karena kadang itu anak muda ini maunya berlari dengan cepat. Betul. Tetapi kan kita tidak bisa melihat bagaimana orang tua yang ada di instansi pemerintahan itu juga punya ritmenya sendiri, sehingga kita perlu untuk sama-sama kita jalan sama-sama begitu. Mantap. Oke Bu, Ibu kan kalau mau dibilang masih sangat muda. Izin umurnya 25 September ini 26 tahun. Jangan lupa kasih hadiah Pak. 25 tahun sudah jadi pemimpin di Kota Kupang. Aduh, itu luar biasa. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Kalau kita dapat informasi itu dari Bapak Bupati Kabupaten Kupang, di kabupaten juga seperti itu. Ibu Aurum itu 26. Tahun ini 27 tahun. Ya. Dan yang luar biasanya lagi, tahun ini yang pimpin di beberapa tempat itu orang-orang muda, itu yang keren. Nah, bagaimana pandangan Ibu tentang peran anak-anak muda dalam membangun Kota Kupang? Ya, jadi menurut saya anak muda itu punya potensi yang sangat besar. Iya. Apalagi di zaman sekarang, di era kemajuan teknologi. Jadi anak-anak muda ini saya rasa punya potensi untuk lebih melek terhadap teknologi. Siap. Dan juga bagaimana cara mereka mengadaptasi dengan lingkungan tertentu. Ya, karena kan sekarang ini zamannya Gen Z, millennials. Mereka itu sangat cepat untuk beradaptasi dengan perubahan. Jadi itu salah satu kekuatan yang kita punya sebagai anak muda. Berarti anak muda juga punya kekuatan ya. Ya, bisa mendobrak atau bisa mengubah khususnya dalam Kota Kupang ini. Ya. Harapan Ibu besar juga untuk Kota Kupang ya. Sangat besar. Mantap. Sangat besar. Nah Ibu, sekarang berdampingan dengan Bapak Christian Widodo. Apa yang sudah Ibu lakukan? Ya, tentunya dalam 100 hari pertama, ya dalam capaian kerja 100 hari pertama itu kita punya 3 fokus. Yang pertama itu pengelolaan sampah. Siap. Pengelolaan sampah saat ini kita sudah bentuk satgas. Dan juga untuk armada-armada, kontainer-kontainer sampah itu semuanya sedang disiapkan. Sehingga kalau misalnya kemarin itu masyarakat mengeluh, Kotong ini semua buang sampah, tapi sonde ada Tempatnya, betul. Jadi kita juga sonde bisa sepenuhnya menyalahkan masyarakat yang buang sampah sembarangan. Kita sebagai pemerintah juga harus menyediakan fasilitas yang ada. Nah itu sedang sedang disusun, tetapi sudah berjalan. Tinggal nanti armadanya kita tempatkan di lokasi-lokasi yang memang sesuai dengan kebutuhannya masyarakat. Jangan kayak misalnya ada kontainer satu, tapi taruhnya bukan di tempat masyarakat biasa buang sampahnya itu. Misalnya kontainer itu ada di hutan mana, begitu kan? Dan itu jadi masalah. Itu jadi masalah. Betul. Jadi memang lokasi pembuangan sampah itu harus ditata juga dengan baik. Itu target pertama. Ya. Iya. Jadi memang paling pertama itu pengelolaan sampah. Lalu yang kedua kita juga mau pemberdayaan UMKM. Nah, UMKM ini kita juga sudah rapat berkoordinasi dan sekarang ini dalam tahap untuk realisasi. Kita lagi mau bentuk Sunset Cinema. Jadi kalau Sunset Cinema itu bagaimana tuh? Itu apa dan bagaimana? Nah, jadi kita mau supaya menggandeng komunitas-komunitas lokal, komunitas film lokal, supaya kita juga bisa memutarkan apa yang mereka sudah buat. Nah, itu konsepnya itu setelah sore menjelang malam di weekend. Nah, jadi di situ nanti masyarakat berkumpul nonton film lokal. Siap. Yang tentunya akan ada pengetahuan tentang budaya dan juga yang lainnya. Di situ juga akan ada UMKM yang mengelilingi ya Sunset Cinema itu, sehingga bisa kita juga berdayakan mereka. Jadi di situ ada kreativitas para seniman lokal dan juga pemberdayaan UMKM. Lalu yang kedua itu kita lagi susun dan sedang dalam tahap realisasi untuk Sunday Market. Sunday Market.
Jadi Sunday market atau kita sebut saboak. 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 Buat tuak. Saboak. Iya. Jadi Sunday market ini itu juga menjadi pusat UMKM. Ya, di mana nantinya ada aktivitas di setiap hari Minggu. Lokasinya? Masyarakat kita lagi survei beberapa lokasi, tapi kemungkinan itu ada di Taman Nostalgia. Tamas, ya. Jadi nantinya masyarakat bisa berkumpul setelah pulang gereja, ya, supaya ada aktivitas di mana UMKM itu juga bisa diberdayakan. Nanti kita bikin kayak apa ya? Kalau di Bali itu ada Ubud, ya, Ubud, iya. Ubud Market, Ubud Sunday Market. Lalu kayak di mana lagi ya? Kayak di Belanda itu juga ada setiap pasar hari Minggu yang menjual kerajinan-kerajinan tangan. Lalu juga ada bazar makanan. Ya, di situ juga nanti bisa bergerak ekonomi yang ada di Kota Kupang. Mantap. Sama satu lagi, Kak, ada penataan birokrasi. Siap. Penataan birokrasi juga penting sehingga nanti ke depannya sistem pemerintahan ini juga bisa berjalan dengan baik sesuai dengan visi misi dari wali kota dan wakil wali kota terpilih. Mantap. Keren. Jadi memang pemilihan untuk menyelesaikan masalah di Kota Kupang ini memang menurut saya yang paling harus diselesaikan itu sampah. Jadi kita di Satgas itu semua lurah, semua camat kita kasih masuk sehingga mereka juga bisa kontrol di RT RW-nya masing-masing. Siap. Dan memang harapannya ini bekerja dengan baik. Kalau tidak bekerja dengan baik maka ibu mau buat apa kegiatan atau peraturan atau apapun juga tapi yang dibawa itu tidak menjalankannya juga itu pasti akan repot. Betul. Ya. Dan memang harapan kita itu kalau Kota Kupang menjadi bersih itu dimulai dengan kesadaran masyarakat. Setuju. Ya. Setuju. Oke. Ya Ibu, tantangan terberat Ibu menjadi wakil wali kota, muda, baru perempuan pertama, itu bagaimana Ibu? Tantangan tersendiri itu sejauh ini mungkin bagaimana kita sebagai pemimpin itu bisa merangkul semuanya. Ya, karena mulai dari orang tua, orang muda, dan juga komunitas-komunitas, ya, elemen-elemen masyarakat, dan juga bagaimana kita bisa menempatkan diri di dalam birokrasi. Jadi itu juga menjadi salah satu tantangan. Lalu juga bagaimana kita menempatkan diri dan diterima oleh masyarakat yang memang sebelumnya itu punya dukungan khusus terhadap paslon sebelumnya. Nah itu tantangan yang luar biasa. Nah iya, jadi kan memang sebagai pemerintah ini kita tidak boleh anti kritik. Harus fair ya. Harus fair. Kalau memang kritiknya membangun ya sudah kita terima dan kita evaluasi itu. Tetapi kadang-kadang itu ada beberapa yang terlalu fanatik sehingga apapun yang kita mau buat baik tetap salah di matanya mereka. Tapi ya sudah kita sebagai pemerintah ya kita terima. Aduh, izin ya Bu ya. Kita kan masih manusia. Tuhan Yesus datang ke bumi untuk menyelamatkan dan menebus dosa manusia semua. Itu saja masih dibilang salah. Apalagi kita manusia yang masih berpikir baik, mau lakukan yang terbaik nih, mau kasih program nih. Itulah manusia, mau mengatur satu orang saja susah, apalagi Ibu mengatur 440.000 lebih masyarakat Kota Kupang. 400 berapa Ibu? 40.000. Saya yakin bahwa Ibu dengan Pak Christian itu sangat, menurut saya ya, sangat luar biasa dan sangat humanis kepada masyarakat. Saya lihat di medsos itu ketika turun ke masyarakat itu banyak yang sambut dengan antusias tuh. Ya, puji Tuhan. Gitu. Ya. Nah, berikut lagi Bu, bagaimana dukungan orang tua terhadap Ibu ketika sudah jadi seorang wakil wali kota nih? Orang tua, pasti bangga ya? Orang tua ayah ibu saya. Siap. Beta pembab mama. Tidak mungkin beta pembab mama tuh. Jadi Bapak dan Mama tentunya selalu mendukung dan selalu berpesan untuk menjalankan kepercayaan masyarakat itu sebaik-baiknya. Karena ini jabatan ini diperoleh karena masyarakat sudah percaya. Nah, Kotong sebagai pemimpin itu jangan pernah sia-siakan kepercayaan itu. Betul. Jangan kasih kecewa orang lah. Jadi itu pesan yang selalu diberikan oleh orang tua. Makanya mungkin itu Ibu taruh dalam moto ya, yang tadi saya baca di stand banner tuh. Motonya adalah kalau tidak salah, memerintah adalah melayani. Betul, bahasa Inggrisnya apa Bu? To govern is to serve. Wis, mantap. To govern is to serve. Memerintah adalah melayani. Bagaimana tuh Bu?
Ya, jadi kalau kita lihat di mana-mana itu pemerintah kebanyakan itu mereka mau punya kebijakan yang top down. Iya. Ya, sedangkan kita itu kalau kasih kebijakan yang top down, belum tentu di tingkat bawahnya di akar rumput itu sesuai dengan kebijakan yang kita ambil pada saat kita ada di atas ini. Siap. Jadi melalui moto tersebut kita mau pemerintahan yang sekarang itu melayani. Kita betul-betul merangkul semua, kita dengar apa yang betul-betul menjadi kebutuhan di masyarakat, di akar rumput, sehingga nantinya ketika dibentuk kebijakan itu berdasarkan bottom to up. Jangan lagi up to down. Iya, tepuk tangan dulu. Terima kasih. Ada pertanyaan yang lain kameramen sebelum saya tanya, ini pertanyaan pamungkas di luar jabatan Ibu nih. Gitu deh. Ada? Tidak ada. Nah Ibu, ini nih Kakak Serena dan Bintang Timur. Wah. Atambua. Gitu tuh. Itu bagaimana tuh, Bu? Iya. Bintang Timur. Jadi Bintang Timur Atambua itu saya menjadi manajer dari tahun 2021 kalau tidak salah, 2021. Jadi waktu itu selesai S1 diminta juga untuk membantu tim Bintang Timur yang ada di Atambua, sehingga menjadi manajer. Puji Tuhan sudah bawa beberapa anak untuk berlatih ke luar negeri, ada yang ke Barcelona, ada juga ke daerah-daerah lain. Ya minimal mereka juga punya pengalaman untuk merasakan atmosfer untuk bermain sepak bola di luar NTT. Nah, itu juga menjadi suatu kebanggaan bagi kita semua, bagi orang tua, bagi saya juga bisa membawa Bintang Timur itu melebarkan sayapnya juga. Jadi sekarang itu Bintang Timur tidak hanya di Atambua saja, Kak. Jadi Bintang Timur itu sekarang sudah ada di Bajawa, sudah ada Bintang di Soe, Timur Bajawa, Bintang Timur Bajawa, Bintang Timur Atambua, Bintang Timur Soe, dengan Bintang Timur Kupang. Tapi di kabupaten, Kota Kupang nanti menyusul. Oh, Kota Kupang. Mantap. Tapi yang positifnya adalah membangun sepak bola di Nusa Tenggara Timur. Betul. Dan yang bangga siapa? Yang bangga pasti kita orang NTT. Kalau contohnya waktu sekarang saja yang paling luar biasa tuh menurut saya ya, itu Marcelino. Iya. Nah Ibu, mungkin ada pesan-pesan terakhir untuk anak-anak muda di luar sana yang mau mencoba untuk ada di pemerintahan atau mencoba untuk sesuatu yang beresiko seperti Ibu lagi mencoba sekarang. Siap. Jadi untuk anak-anak muda, khususnya yang ada di Kota Kupang, ya kita harus punya hati yang besar untuk berani mengkorbankan apa yang kita sudah punya untuk meraih sebuah hasil yang lebih besar lagi. Ya, jadi di balik itu semua saya percaya satu prinsip, yaitu do good and good will come to you. Berbuatlah hal yang baik, maka kebaikan itu akan datang sendirinya kepada kamu. Mantap. Keren, Bu. Sekali lagi ada pertanyaan dari kameramen? Pas? Oke. Terima kasih banyak buat kesempatan yang luar biasa. Jujur Ibu, beta sangat bangga, dan di balik bangga itu beta sangat gugup, Ibu. Kita tinju dulu. Nah, harusnya sambil tinju, tapi karena ini Kakak Serena adalah perempuan yang luar biasa, yang dimana yang punya hati untuk warga Kota Kupang, dan juga kalau mau dibilang juga punya hati untuk NTT ya, dengan membesarkan sebuah klub sepak bola. Siap. Dan kiranya apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab beliau menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya warga Kota Kupang. Titip salam buat Pak Christian Widodo, dan kami juga dari Pojok Tunas Gloria Podcast ini, Ibu, kalau Ibu berkenan, kami juga mau lihat Ibu atau mau bertemu diskusi lagi di 100 hari kemudian. Siap? Oke. Apakah ada perkembangan dengan 4 tahapan penyelesaian masalah terbesar tadi? Tiga ya. Dari sampah, UMKM dan birokrasi. Mungkin saya titip sampah. Sampahnya yang paling membuat tidak nyaman, karena Kota Kupang itu kota kasih dan harusnya membuat orang nyaman di sini. Dan sebelum saya tutup, ini di baju saya ada TG25. Kita di Tunas Gloria akan segera, kita juga akan menyambut, maksudnya lagi menyambut ulang tahun Tunas Gloria yang ke-25 dengan adanya berbagai macam kegiatan. Nanti kita akan undang beliau ya. Kita akan undang Ibu untuk hadir di Tunas Gloria 25 tahun di bulan Agustus tanggal 22 Agustus. Nanti Ibu tolong hadir ya.
Siap. Siap. Oke. Sutodong memang di video nih, jadi Iya. saya bisa bikin apa-apa. Ini jejak digitalnya ada. Bagaimana Ibu? Siap. Iya, 22 betul. Agustus. Tolong catat, tolong catat. Oke, itu saja. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak buat semua yang sudah menerima kami. Saya Everlesen. Saya Serena Francis. Terima kasih banyak dan Tuhan Yesus memberkati.